Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya William Saputra, NPM 2031223 dari kelas IF20B mata kuliah proyek perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai proyek perangkat lunak. Dan proyek perangkat lunak itu terbagi menjadi 5. Yang pertama proyek, daur hidup proyek, proyek perangkat lunak, tahapan proyek perangkat lunak, dan yang terakhir perencanaan proyek perangkat lunak. Kita masuk ke dalam proyek. Menurut Larson tahun 2000, tujuan utama dari proyek adalah memuaskan kebutuhan customer. Karakteristik utama dari proyek adalah penetapan tujuan, masa hidup terdefinisi mulai dari awal sampai dengan akhir. Yang ketiga biasanya melibatkan beberapa departemen dan profesional. Yang keempat biasanya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kelima waktu, biaya, dan suatu kebutuhan yang spesifik. Proyek kelanjutan menurut ahli S. Schitzwalbe tahun 2006, setiap proyek memiliki batasan yang berbeda terhadap ruang lingkup, waktu, dan biaya, yang biasanya disebut dengan triple constraint atau disebut dengan 3 kendala. Yang selanjutnya itu batasan dari suatu proyek. Yang pertama itu ruang lingkup, yang kedua waktu, yang ketiga biaya. Dari ruang waktu atau dari ruang lingkup atau scope, yang pertama apa yang ingin dicapai dalam suatu proyek, produk atau layanan tersebut. Yang kedua, apa yang pelanggan harapkan dari suatu proyek tersebut. Yang kedua yaitu waktu atau time. Jadi beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek tersebut dan bagaimana jadwal kegiatan proyek akan dilaksanakan. Yang ketiga biasanya cost atau biaya. Beberapa biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan penyelesaian proyek tersebut. Selanjutnya yaitu daur hidup proyek menurut Edgewolbe tahun 2006. Daur hidup proyek atau project life cycle merupakan kumpulan dari tahapan-tahapan proyek. Yang pertama, tahapan dari daur hidup proyek terdiri project feasibility atau dari tahapan konsep pengembangan. Tahapan ini berfokus kepada perencanaan. Yang kedua, project acquisition. Project ini merupakan tahap implementasi dan penyelesaian atau close out. Tahap ini berfokus kepada penyampaian suatu tugas yang nyata yang seharusnya dilaksanakan pada proyek tersebut. Yang selanjutnya merupakan alur dari daur hidup proyek. Yang di sebelah sini ada project feasibility dan ini project acquisition. Yang selanjutnya yaitu kita ke proyek perangkat lunak. Menurut Hodges tahun 2006, proyek software mempunyai karakteristik tertentu yang membuat proyek software berbeda dengan proyek lainnya. Yang pertama, invisibility. Dalam sebuah proyek software, kemajuan tidak dapat dilihat secara langsung dan beberapa dengan proyek fisik lainnya, misal pembuatan jembatan dan sebagainya. Yang kedua, complexity. Produk software memiliki banyak kompleksitas daripada proyek fisik termasuk sisi biasanya. Yang ketiga yaitu conformity. Pengembangan software harus menyesuaikan kebutuhan dari suatu software tersebut dan klien. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena pada dasarnya individu itu memiliki ketidakkonsistenan. Konsisten mulai dari awal hingga akhir menjadi penting dalam keberhasilan suatu proyek. Yang keempat, flexibility. Software yang dapat diubah dengan mudah biasanya dilihat sebagai sebuah kekuatan. Ini berarti tampilan sistem software diharapkan dapat diubah dengan mudah untuk mengakomodasi perubahan lingkungan, bisnis, organisasi, dan komponen lainnya. Yang berikutnya, proyek perangkat lunak adalah manajemen yang berfokus pada membuat dan mengupdate suatu software. Sifat manajemen proyek haruslah seperti berikut: menyelesaikan masalah, mengerjakan sesuatu hingga selesai, memiliki batas waktu mulai dan selesainya, membutuhkan resource atau sumber daya
dan waktu. Selanjutnya, bagi beberapa orang merupakan kesempatan atau opportunity yang menarik. Yang selanjutnya, tahapan sebuah proyek. Sebuah proyek perlu pengelolaan atau manajemen berupa persiapan pekerjaan, pelaksanaan rencana, mengendalikan proyek tersebut, dan terakhir menutup proyek dengan sebuah kesimpulan, yaitu sukses. Tahapannya ini, yang pertama dari tahapan yang awal yaitu current state, dilanjutkan dengan inisiasi, terus planning atau perencanaan, lalu ke executing, dieksekusi, lalu di controlling, jika salah langsung balik lagi ke planning, dan jika benar execute, controlling, closing, and future state. Selanjutnya, tahapan proyek itu merupakan inisiasi proyek yang sedang dalam proses dipilih atau disetujui dan disponsori, serta didanai dan di launching. Yang kedua yaitu perencanaan proses yang berulang. Bisa dilihat tadi dari gambar yang sebelumnya, yang ini. Perencanaan pada dasarnya menggambarkan proses bagaimana proyek tersebut dilaksanakan sampai dengan selesai. Yang ketiga yaitu eksekusi. Proyek direncanakan di dalam tim proyek dan mulai dikerjakan. Yang keempat, controlling. Selama tim proyek mengerjakan tugasnya, project manager mengontrolnya. Yang kelima yaitu penutup. Setelah proyek manager diselesaikan, manajer akan menutup proyek software tersebut. Selanjutnya, dari tahapan proyek, ada juga banyak proyek yang gagal di awal dan bukan di akhir. Artinya, setiap persiapan adalah bagian yang sangat penting dari proyek tersebut atau proyek yang kita jalankan. Persiapan itu diwujudkan dalam bentuk perencanaan yang matang di dalam proyek tersebut. Yang terakhir yaitu materi. Itu dijelaskan dengan perencanaan. Yang selanjutnya yaitu perencanaan proyek perangkat lunak. Perencanaan proyek perangkat lunak dari berbagai sudut kurang lebih memiliki tujuan yang sama. Yang pertama yaitu tujuan untuk project manager. Satu, untuk menggambarkan status proyek kepada project manager atau stakeholder. Yang kedua, untuk merencanakan aktivitas dari tim proyek. Yang kedua, bagi anggota tim proyek untuk memahami suatu konteks dari pekerjaan proyek tersebut. Yang ketiga, untuk manajer senior memastikan apakah waktu yang diberikan masuk akal dan dapat dicerna dengan baik. Yang kedua, untuk melihat apakah proyek dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang keempat, bagi stakeholder untuk memastikan apakah proyek tersebut masih di dalam jalur yang sama sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya. Yang kedua, untuk memastikan kebutuhan mereka sedang diakomodir oleh proyek tersebut. Selanjutnya, perencanaan dari proyek perangkat lunak untuk membahas dari tindakan atau pekerjaan yang perlu dilakukan oleh semua yang terlibat di dalam proyek tersebut, termasuk dokumen-dokumen yang sebaiknya dibuat. Dokumen perencanaan proyek rekayasa perangkat lunak akan terdiri dari subdokumen yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu vision and scope, yang kedua statement of work, yang ketiga resource list, yang keempat work breakdown structure, yang kelima project schedule, dan risk plan. Yang pertama yaitu vision and scope. Di dalam dokumen ini, hasil kerja pertama dari seseorang manajer, lalu dokumen ini akan menjadi alat utama bagi project manager untuk menjadi acuan dan proses berikutnya. Dokumen vision and scope sebaiknya dapat mencegah terjadinya suatu masalah yang dapat memakan biaya yang sangat besar. Dengan menunjukkan dokumen ini,
baik kepada stockholder maupun anggota tim proyek, dapat diharapkan pemahaman yang sama tentang proyek yang sedang dapat diraih atau dijalani. Nah, dokumen dari vision and scope ini dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama itu problem statement, yang kedua yaitu vision of the solution. Jadi yang pertama itu dari ini sub masalahnya, yang kedua itu jawaban dari solusi-solusi dari masalah tersebut. Nah, problem statement itu terdiri dari latar belakang proyek, stakeholder, pengguna, dan resiko. Dan vision of the solution merupakan pencapaian saat proyek berjalan, daftar feature, ruang lingkup, jika perlu, fitur yang tidak akan dibuat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.